Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sehat kan? Saya doakan semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kabar puasa kalian gimana? Lancar juga kan? Semoga diterima Allah ya ibadah kita di bulan Ramadan ini. Oh iya, kangen gak nih sama Ustadzah Resti? Kalau kangen, simak baik-baik ya sedikit kisah yang mau Ustadzah sampaikan, yang mau Ustadzah ceritakan. Oke, Ustadzah Resti akan bercerita tentang kisah seorang penghafal Al-Quran yang divonis tumor otak. Ustadzah akan menceritakan kisah ini dengan berperan menjadi pemilik kisah ini, di mana pemilik kisah ini bernama Aminah Al-Mi'tawi. Didengarkan baik-baik ya kisahnya. Aku adalah wanita yang dulu kuduga bahwa diriku sudah meninggal sebelum lahir, karena aku menghadapi beberapa musibah yang beragam dalam hidupku, sesuatu yang tidak terbayangkan dalam benakku. Namun alhamdulillah, keyakinanku pada Allah semakin kuat saat aku bingung memaknai kehidupan sekelilingku. Aku berserah kepadanya. Aku mengidap penyakit tumor otak. Tidak terlalu buruk, tapi penyakit itu mengerikan. Penanganan terus dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda membaik selama 4 tahun. Terakhir kali aku mengunjungi dokter, mataku merasakan dunia tampak gelap disebabkan akhir pemvonisan. Kabar yang selamanya tidak menyenangkan. Lalu aku putuskan untuk menghafal Al-Quran, berniat menghafalnya sebelum aku mati, karena aku merasa ajalku telah dekat. Aku memulai hafalan sendiri. Kadang semangatku melemah karena aku yakin memaksakan otak dengan hafalan bisa menambah ganasnya penyakit. Namun aku tetap memuji Allah siang malam karenanya. Aku terus menyelesaikan setiap juz. Ada kebahagiaan terbesar saat menyelesaikannya. Perasaan senang melupakan penyakitku, sekalipun aku juga sibuk dengan membantu ayah ibu. Keinginan untuk tidur selalu menyerangku, namun aku khawatir waktuku akan habis percuma. Maka aku berserah diri pada Allah. Segenap diriku yakin bahwa aku harus menjauh dari setan, dan aku mengalahkannya dengan memperbanyak wudhu, banyak bergerak, dan pantang mundur. Aku tetap menghafal dan tetap meminta bantuan Allah dengan sholat dan istighfar. Tangisku tiba-tiba mengucur deras, merasa dalam waktu dekat aku akan mati. Karena itu, aku harus menghafal Al-Quran sampai bertemu Allah dengan kitabnya. Mudah-mudahan Dia mengampuniku. Aku sempurnakan perjalanan hafalan. Aku berpindah dari halaman ke halaman dan dari baris ke baris. Pada saat bersamaan aku melawan sakit, melawan bisikan setan dan nafsuku sendiri. Tapi dengan apa aku menghadap Allah? Aku mengharap penolong. Aku ingin penghibur dalam hidupku. Kubur itu sunyi jika semangatku melemah. Dengan cara apa aku berbakti kepada orang tuaku? Aku berharap memuliakan mereka di hari kiamat dengan mahkota. Bukankah mereka begitu memperhatikan sakit yang aku derita? Begitulah aku juga selalu teringat perkataan malaikat nanti. Bacalah dan naiklah, maka tinggi dan luhurlah niatku. Aku sempurnakan perjalanan hafalan. Hari-hari berlalu, sedang aku bersungguh-sungguh sampai akhirnya datang malam khotaman. Aku putuskan untuk tidak tidur sebelum menghafal. Aku berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan mulai menghafal. Dan pada malam itu, dengan karunia-Nya, Allah membuka pintu hatiku lebar-lebar. Aku menghafal dengan puncak konsentrasi dan kebahagiaan sampai aku mencapai kemuliaan hafalan. Dan akhirnya tampak olehku surat An-Nas. Ya Allah, akhirnya aku sampai. Di sini aku mengucurkan air mata yang belum pernah terasa manis sebelumnya. Lalu aku menangis dari relung hati terdalam. Aku telah hafal sebagaimana orang yang diajikan untuk mendengar di depan malaikat dan pemimpin orang-orang syahid. Kematian terbayang olehku terasa dekat. Tapi perasaanku tidak seperti dulu lagi. Sekarang aku merasa senang karena aku bertemu dengannya sedang aku telah menghafal kitabnya.
Selang beberapa hari, aku pergi mengobservasi analisa tumor. Aku sudah dalam keadaan bersiap-siap menerima musibah. Penyakit aku semakin parah. Namun, kemudian aku ditimpa syok yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dokter keluar mengabari hasil analisis. Dokter tampak tercengang. Mereka berkumpul untuk menguatkan apa yang dilihat pada sinar X. Aku duduk sambil berdoa. Ya Allah, selamatkanlah musibahku dan gantilah yang lebih baik. Menit berlalu bagaikan tahun. Aku merasa down saat dokter mulai mengabari hasilnya. Dan aku terperanjat, shock saat dokter bilang, Subhanallah, engkau sudah sembuh sempurna dengan proporsi 70%. Allahu Akbar, ya Allah, alangkah agungnya berita ini. Aku hanya mengharap kemajuan 1% saja, namun engkau ganti lebih. Seketika itu aku menangis dengan tangisan yang belum pernah kulakukan sebelumnya dalam hidupku. Maha benar firman-Nya dalam Al-Quran, ada penyembuh bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Itulah sedikit kisah seorang penghafal Al-Quran yang bernama Aminah Al-Miktawi yang divonis tumor otak. Tapi karena dia sangat bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, Allah telah menyembuhkan penyakitnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini bahwa kita semua manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang memutuskannya. Dan pelajaran lainnya bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi kita semuanya. Ustadzah Resti berharap kita semuanya bisa tambah semangat dalam menghafal Al-Quran. Itu saja dari Ustadzah Resti. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Ustadzah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.